Saudara, kami berikan informasi dari dunia olahraga khusus untuk Anda di segmen kali ini. Di mana Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi sisa putaran 3 babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke Australia pada 20 Maret dan bermain kandang kontra Bahrain 5 hari berselang. Ada nama-nama baru yang muncul di era Kluivert seperti penyerang Dewa United, Septian Bagaskara, hingga pemain naturalisasi oleh Romani. Namun ada pula pemain berlabel langganan timnas yang justru tidak dipanggil oleh Kluivert. Jai Itses dan kawan-kawan saat ini mengemas 6 poin dan hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua grup C. Untuk itu, hasil melawan Australia ini bisa menentukan langkah tim merah putih nantinya. Sebanyak 9 pemain lokal yang berkiprah di pentas Liga Domestik masuk dalam daftar sementara timnas Indonesia, seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata di pos penjaga gawang. Kemudian ada duo benteng macan Kemayoran, yakni Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, juga mendapat kepercayaan dari pelatih berpaspor Belanda tersebut. Hingga Dewa United yang menyumbang pemain paling banyak, yakni Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, hingga pemain debutan Septian Bagaskara. Turut juga pemain penyerang Persis Solo yakni Ramadan Sananta dan juga pemain PSS Sleman Hoki Caraka. Langkah ini menegaskan komitmen Kluivert dalam melibatkan pemain lokal setelah sebelumnya memantau potensi pemain di Liga 1 bersama dengan ketiga asisten yakni Denny Lanzat, Alex Pastur, dan Gerald Vandenberg. Banyaknya pemain yang dipanggil dalam setiap posisi membuat persaingan semakin ketat. Para pemain ini akan menunjukkan performa terbaiknya agar bisa menjadi starter dan dipercaya oleh Kluivert. Bagus, baik juga, dan saya pasti selalu optimis kapanpun itu ada kesempatan pasti saya akan memberikan yang terbaik. Intinya selalu kasih yang terbaik aja di latihan, Mas. Ini kan banyak pemain naturalisasi yang datang juga. Nah, menanggapinya seperti Pak dan akan bermain seperti apa nantinya? Biasa aja sih, yang penting siapapun yang ditunjuk siap main, ya udah main aja. Dari 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas, mayoritas pemain kerap menjadi andalan di era pelatih Sinteyong. Total ada 25 pemain yang kerap jadi andalan Sinteyong. Kini masih juga memperkuat timnas Indonesia. Hanya ada 2 nama baru, yakni juru gedor Septian Bagaskara dan Ole Romani. Ole yang resmi mengambil sumpah naturalisasi pada Februari 2025 akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan ini mengatakan Kluivert tak mau ambil resiko untuk memasukkan banyak pemain baru. Pilihan Patrick Kluivert ini dinilai untuk melanjutkan chemistry pemain yang sudah terjalin, sehingga komunikasi para pemain tidak menjadi kendala. Nah, ada satu nama yang memang masih baru, ya, kalau dia diberikan kesempatan untuk debut dia melawan Australia, yaitu Septian Bagaskara dari Dewa United. Cuma itu, sementara yang selebihnya itu adalah sudah kita tahu bersama lah. Jadi memang sebenarnya kalau dilihat dari sini, Patrick Kluivert sebagai pelatih tidak mau mengambil resiko dengan banyak memasukkan pemain baru, tapi dia coba bertahan dengan apa yang sudah ada, sehingga chemistry itu masih bisa tercipta, terjaga dengan baik. Tinggal dia hanya akan meramu pola strategi dia menghadapi Australia dan termasuk dengan Bahrain. Namun dari pemanggilan 27 pemain timnas, nama Asnawi Mangkualam kali ini tidak ada. Wah, padahal sebelumnya Asnawi ini menjadi salah satu pemain atau salah satu nama yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Kenapa ya Asnawi tidak dipanggil? Padahal Asnawi ini selalu bermain di kancah reguler di klubnya Port FC. Tentunya nasib Asnawi ini berbeda dengan Pratama Arhan. Meski sama-sama tampil reguler di level klub, nama Pratama Arhan justru dipanggil oleh Kluivert. Selain Asnawi, sejumlah nama-nama yang menjadi langganan timnas juga tersisih dalam skuad merah putih era Patrick Kluivert, yakni Yakob Sayuri dan Witan Sulaiman. Selain nama-nama tadi, ada juga pemain langganan timnas yang kali ini tidak masuk dalam daftar 27 pemain yang akan memperkuat timnas, yakni Elkan Bagot. Patrick Kluivert sejatinya memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas, namun Elkan sepertinya menolak tawaran panggilan tersebut.
Tentu ada alasannya. Mungkin saja Elkan Bagot ini masih berusaha untuk mendapatkan banyak menit bermain bersama Blackpool. Karena selama jeda FIFA Matchday, klub Elkan Bagot Blackpool ini masih tetap bertanding di kompetisi kasta ketiga Liga Inggris. Beberapa pekan jelang menghadapi Australia, kabar kurang sedap menghinggapi kubu timnas Indonesia. Kevin Dix terancam gagal bermain melawan Australia usai mengalami cedera saat membela klubnya FC Copenhagen melawan Chelsea. Meski mengalami cedera, Kevin Dix tetap masuk dalam 27 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kluivert tampaknya tak perlu panik dengan cederanya Kevin Dix ini. Karena masih ada sejumlah pemain yang siap mengisi posisi bek kanan timnas. Ada nama Sandy Walsh hingga Eliano Renders. Sesaat setelah laga Copenhagen menghadapi Chelsea, Kevin Dix memberikan klarifikasi terkait cederanya. Kevin Dix tetap optimistis ia bisa segera pulih dengan cepat. Melalui konten eksklusif di Instagramnya, Kevin Dix menuliskan, dokter mengatakan bahwa cedera ini tidak terlalu buruk. Besok saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis. Patrick Kluivert terus berpacu dengan waktu. Pada Minggu 9 Maret 2025, Kluivert tiba di Indonesia. Patrick Kluivert tidak sendirian karena ia tiba di Indonesia bersama dengan penasehat teknis timnas Jordi Cruijff. Rencananya Kluivert dan para pemain Liga 1 yang dipanggil timnas akan terbang ke Australia pada 16 Maret. Dan pemain nantinya akan merumput dengan klub di luar negeri langsung terbang ke Australia. Laga kontra Australia menjadi ujian pertama bagi Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia. Di tengah persiapan timnas menghadapi Australia, PSSI memperkenalkan Jordi Cruijff sebagai technical advisor atau penasehat teknis PSSI ke publik. Putra legenda Johan Cruijff ini akan diberi misi untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Tak hanya sebatas meningkatkan performa timnas Indonesia senior yang dilatih oleh Patrick Kluivert, Jordi akan terlibat dalam pengembangan menyeluruh mulai dari filosofi sepak bola yang diterapkan oleh timnas Indonesia hingga metodologi pelatihan di berbagai kelompok usia. Mantan pemain Barcelona dan Manchester United ini juga berkolaborasi dengan Kluivert untuk optimalisasi strategi prestasi timnas. You need to understand the culture, the sport mentality, how to reach objectives, also to show a lot of interest in the local league, to see what are the strong points, what are the points that can be maybe improved, to try to get the maximum out of the players, also for the future. And of course, we do all the decisions. It's a team, federation, of course, the national team coach, Kluivert, with myself. Probably we will look for a sport director or a technical director who will be living here day to day. And all of us together in group, we will try to kind of design the right strategy to reach the points Indonesia wants to reach. Jika tadi kabar kurang sedap, kini ada kabar menggembirakan yang didapat oleh timnas Indonesia, yakni Dan James, Emil Audero, dan Joy Palupesi resmi menjadi warga negara Indonesia. Mereka telah menjalani proses naturalisasi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapat persetujuan DPR dan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga pemain ini belum masuk dalam jajaran 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ketiganya menjadi suntikan tenaga baru timnas Indonesia untuk bisa meraih tiket Piala Dunia 2026. Nah, ini dia saudara, proses pengambilan sumpah ketiga pemain ini telah dilaksanakan di kantor Kedubes Indonesia di Roma. Pengambilan sumpah dilakukan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma karena ketiga pemain ini berkompetisi di Italia dan Eropa. Dan James bermain untuk klub Go Ahead Eagles. Ia juga memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ada nama Emil Audero yang mana ini lahir di Mataram dan merupakan pemain didikan Juventus. Dia juga pernah bermain di Sampdoria dan sempat dipinjamkan ke Inter Milan. Pada musim ini ia tercatat sebagai pemain Como, namun dipinjamkan ke Palermo.
Dan yang terakhir ada Joe Paul Pesci, di mana Joe ini memperkuat klub Liga Belgia Lommel SK. Setelah ketiganya resmi menjadi WNI, kini PSSI juga masih mengurus kepindahan federasi dan mendaftarkan ke FIFA agar ketiganya bisa bermain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan materi pemain yang beragam, Patrick Kluivert diketahui memiliki filosofi sepak bola menyerang dengan pendekatan penguasaan bola. Ia diprediksi memakai formasi 4-3-3 atau 3-4-1-2. Martin Paes masih menjadi andalan di bawah Mister Gawang. Dan untuk benteng pertahanan, ada Sandy Walsh, Miss Helgers, Jay Zes, dan Calvin Verdong. Lini tengah masih dipercayakan kepada Tom Hai, Marcelino, dan Ivar Jenner. Sementara juru gedor menggunakan jasa Rafael Struijk, Ole Romani, dan Egy Maulana Fikri. Saudara, laga melawan Australia akan menjadi ujian awal bagi Kluivert saat menangani timnas Indonesia. Komposisi skuad terbaik di setiap posisi dan sentuhan magis dari Kluivert diharapkan bisa memberikan hasil memuaskan dan membawa Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kesuksesan Kluivert sebagai pemain sepak bola diharapkan bisa menular saat melatih timnas Indonesia. Patut kita nantikan saudara, mampukah Patrick Kluivert memenuhi targetnya dan memuaskan harapan publik? Kita tunggu saja nanti.